Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini, Tuhan. Hari yang baru dan sukacita, dan kami akan memulai aktivitas kami. Tuhanlah beserta dengan kami. Namun kiranya firman yang kami dengar sebentar ini menjadi semangat dan kekuatan yang baru, pelita dan tongkat dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, siraman rohani di pagi hari ini diambil dari Evangelium Lukas pasal 6 ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mendengar dan melakukan firman Allah. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah mendengar sebutan ini. Salamat dasar, sega luhutan. Salah membuat dasar, hancurlah lingkaran. Konteks ini berkaitan dengan hidup pertanian, yaitu penempatan batang padi yang telah dipotong, yang selanjutnya akan menjadi padi setelah bulirnya dilepas dari batangnya. Setiap tumpukan batang padi yang sudah dipotong akan ditempatkan pada satu lingkaran yang disebut luhutan yang berbentuk huruf O. Hanya orang yang berpengalaman yang dapat dengan benar membuat lingkaran atau luhutan tersebut. Hal itu dibuktikan kendati lingkaran tersebut sudah diisi dengan batang padi, bahkan sudah 1-1,5 meter tingginya atau bahkan lebih. Namun lingkaran tersebut tetap teguh, kokoh, dan tidak tumbang, serta dapat menahan beban yang berat tersebut. Itu karena dasar pondasi yang dibuat dengan dasar yang seimbang. Namun bila peletakan pondasinya salah, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang membuat setiap batang padi yang diletakkan di lingkaran akan jatuh dan tidak bertahan. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian kita lihat ucapan Yesus dalam khotbah di bukit yang mengingatkan murid-murid dan setiap orang percaya untuk dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidupnya. 2 macam dasar menjadi tuntunan serta peneguhan agar murid-murid yang telah mendengar firman dapat melakukannya dalam hidupnya. Hal itu berkaitan dengan hal mendirikan rumah. Setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, sehingga ketika banjir, badai, ombak atau angin pun keras yang menghantam, rumah tersebut akan tetap kokoh, kuat, dan teguh. Sebaliknya, setiap orang yang membangun rumahnya di atas tanah tanpa dasar atau di atas pasir, maka ketika banjir, badai, angin puting beliung melandanya, maka rumah itu akan segera rubuh dan mengalami kerusakan yang hebat, karena tidak ada tempat berpijak atau pondasi yang kokoh dari bangunan tersebut, sehingga akan dilululantakkan oleh bencana tersebut. Kasih Kristus,
hikmah apa yang dapat kita petik? Ternyata untuk menjadi bijak sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu menjadi orang yang berhikmat, adalah yang tetap menempatkan dirinya dalam hubungan atau relasi yang benar dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan takut akan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan menyebutkan, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ternyata kecerdasan, kepintaran tidaklah dapat menjawab masalah atau menjadi penjamin dalam kehidupan ketika kita berhadapan dengan berbagai ragam masalah yang dihadapi. Ternyata kemauan dan kemampuan masuk dalam rancangan dan rencana Allah membuat setiap orang percaya mengerti akan kehendak firman Tuhan, sehingga mereka akan tetap berpengharapan serta mau dan mampu berjalan serta menghasilkan buah yang baik. Hanya yang diam, yang masuk dalam kehendaknya, dapat berjalan bersama Tuhan. Karena itu, biarlah Tuhan yang membangun dan mengawal hidupmu. Mazmur 127 ayat 1. Sehingga pembangunan dan masa depan percaya akan tetap berpedoman pada Tuhan. Untuk itu, tetaplah berharap dengan siap sedia dibentuk, dibangun, dan diteguhkan dalam kasih-Nya. Karena setiap orang yang dipilihnya akan dibekali, yang dibekali akan dibentuknya, yang dibentuknya akan diisi, dan selanjutnya akan dipakai seturut dengan rancangannya. Pakailah pengalamanmu, optimismemu, latihan serta kemauan serta kemampuan untuk hidup dalam kedisiplinan, pikiran dan kekuatan batin, kreativitas serta mau dan mampu untuk hidup, sehingga tetap tangguh dan mapan dalam menghadapi berbagai ragam persoalan dengan tetap mengandalkan iman serta percaya akan pertolongan Tuhan. Itulah menjadi kekuatan dan semangat yang baru sehingga kita tetap menjadi orang percaya yang dibaharui, dibentuk, diperlengkapi dengan pondasi yang kokoh dan teguh, yaitu firman Tuhan yang menghidupkan serta yang menyelamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini atas firman yang telah kami dengarkan, yang mengarahkan kami menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu, sehingga kami mempunyai fondasi, dasar kokoh dan teguh, sehingga apapun yang menggoncang kami, apapun yang menerpa kami tetap kuat karena kami didasarkan dan tetap berpedoman kepada firman-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dan satu hari ini juga di dalam segala aktivitas kami, Tuhanlah yang menolong kami dan kami dapat melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami. Berkati sanak kekasih, orang tua kami, dan seluruh orang yang berseru manggil nama-Mu. Terlebih Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Yang dalam keadaan berduka, Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Yang di dalam dikenai bencana oleh berbagai ragam pergumulan dan masalah, Tuhanlah yang membangkitkan dan senantiasa di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, marilah kita berkarya di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Kirimlah cahaya-Mu, kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap.